Seluruh Dragon Temple segera berangkat, bertemu dengan Tuan. Sementara itu, saudara laki-laki telah membawa wanita kaya ke acara Xian Yuan. Bersiap untuk menikahkan wanita kaya dengan generasi kedua kaya di acara Xian Yuan. Tanpa ragu, nenek langsung memukul wanita kaya. Marah kepada wanita kaya yang kabur dengan orang bodoh. Mereka telah merusak reputasi keluarga mereka. Kemudian memerintahkan wanita kaya untuk segera berganti pakaian. Bersiap-siap untuk menikahi generasi kedua kaya sebagai selir. Saat saudara laki-laki mendengar itu, dia langsung tidak setuju. Apa, nenek? Bukankah Anda menyuruh saya menikahkan adik perempuan saya dengan Xiao Dasao? Bagaimana bisa menjadi selir? Menikah dengan Tuan Xiao sebagai istri. Kamu Zihui, apa yang Anda pikirkan? Tuan Xiao akan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Istana Naga. Dia bisa menikahi Ye Rouyun yang busuk itu sebagai selir. Dia dan Ye Rouyun sudah memiliki hubungan selama 8 generasi. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Dewi Istana Naga mereka hanyalah bawahan si kecil. Wanita tersebut menyatakan bahwa dia sudah memiliki suami. Bahkan jika harus mati dipukuli, tidak mungkin menikah dengan anak konglomerat. Sepupu ini marah dan mengancam. Jika begitu, maka, mari kita habisi si kecil terlebih dahulu. Namun pada saat itu, suara menusuk telinga terdengar. Ternyata si kecil sudah tiba. Si kecil mengatakan bahwa siapapun yang berani menikahkan istrinya dengan anak konglomerat, maka, mari kita mulai dengan siapa berani memaksa istriku menjadi selir orang lain. Keluarga Ye, kalian sungguh berani. Ada perubahan besar di langit dan bumi. Tuannya marah. Pasti akan ada peristiwa besar yang terjadi. Kita harus segera bertemu dengan Tuan. Ya. Ibu, Ren, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Lin Xuan, kamu benar-benar datang. Rouyun, kamu adalah istri saya Lin Xuan. Saya bilang akan menjemputmu pulang. Tetapi mereka orang-orang ini. Saya. Benar-benar menarik. Kamu adalah Ye Rouyun. Suami sampah itu. Kamu berani datang ke sini dan bertindak semena-mena. Kamu pikir ini desa pedalamu? Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani mengaturmu? Di dunia ini tidak ada tempat. Saya tidak berani pergi. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku, Lin Xuan, memberitahumu. Hari ini di sini. Namun upacara besar Dragon Temple. Semua kaya dan berpengaruh di seluruh negara Daxia. Datang semua untuk mengagumi. Dan yang paling mempesona di antara mereka adalah Dewi Istana Naga. Akan menerima sebagai murid inti. Xiao Yuntian, Tuan Muda Xiao. Sedangkan kamu hanyalah seorang petani desa. Sampah rendahan. Anda layak berada di sini. Jika kamu berani di sini, mengganggu mata Tuan Muda Xiao, aku rasa kamu mencari mati. Sangat baik, Xiao Dasa akan segera bergabung dengan gerbang surga. Istana Naga juga akan mengadakan upacara besar. Kamu seorang sampah. Kamu sama sekali tidak berhak muncul di sini. Benar, keluarga Xiong memiliki aset miliaran. Keluarga bangsawan dari Daxia. Mulai hari ini, bersama seorang makhluk rendah seperti itu, sungguh menghina martabat kita. Usir dia. Dia tidak pantas tinggal di sini. Ya, usir dia. Usir dia. Usir dia. Kalian. Lin Xuan, kau benar-benar berani datang ke sini. Benar-benar di luar dugaan nenekku. Karena cucuku, saya memberi satu nasihat kepada Anda. Segera bawa anak terkutuk ini pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, Xiao Dasa akan datang. Nyawamu dalam bahaya. Nenek Ye, jangan terlalu cepat bicara. Kau pikir aku kalah darinya, karena kau tidak tahu identitasku. Kau akan menyesal atas apa yang kau lakukan sekarang. Menyesal? Menyesal apa sih? Orang seperti kau juga tidak tahu diri. Seberapa berani dirimu? Aku lupa dengan orang seperti kamu. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu. Akar spiritualnya luar biasa. Hari ini, apakah kamu melihatnya? Dia akan menjadi seorang dewa di masa depan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu anggap dirimu ini? Takdir surgawi dan akar spiritual. Kamu yakin ingin membicarakan takdir surgawi dan akar spiritual dengan saya? Dalam jarak 10 meter. Aku lupa dengan orang seperti kamu. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu. Tuan Muda Xiao memiliki takdir surgawi. Apa yang disebut akar spiritual? Lihatlah. Itu disebut batu pengukur spiritual. Dia adalah Dewi Nixiang dari Dragon Hall. Untuk kami untuk menguji takdir surgawi dan akar spiritual. Mereka tanpa takdir surgawi tidak boleh mendekati batu spiritual. Dalam jarak 10 meter. Mereka tanpa akar spiritual. Meskipun mendekati batu spiritual, batu roh tidak akan bereaksi dengan cara apapun. Hari ini, aku akan menggunakan batu spiritual ini untuk membuka matamu. Penjaga keamanan datang. Ye, ada perintah apa? Apa perintahnya? Uang ini.
Ambil ini dan berikan padaku. Mendekati batu pengukur spiritual. Baiklah. Apakah Anda melihat? Ini adalah keagungan Dragon Hall oleh Lin Xuan. Tidak boleh dihina oleh manusia biasa. Batu pengukur spiritual. Sepertinya memang begitu. Sepertinya 10 tahun ini, Dragon Hall berkembang cukup baik. Namun hanya dengan ini saja. Jika menjadi kualifikasi untuk masuk Dragon Hall, itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Lin Xuan, saya pikir Anda benar-benar bodoh. Mendekati batu pengukur spiritual hanya menunjukkan bahwa orang ini memiliki takdir surgawi. Ini adalah kemampuan dasar untuk bergabung dengan Dragon Hall. Yang paling penting, tetap harus memiliki akar spiritual. Bagaimana bisa begitu? Sudah umum diketahui. Batu pengukur spiritual ini meledakkan sinar cahaya, mewakili akar spiritual kelas 1. Dapat bergabung dengan Dragon Hall, menjadi murid pelayan, dihormati oleh ribuan orang, dan meledakkan 2 sinar cahaya. Maka itu adalah akar spiritual kelas 2. Dapat bergabung dengan Dragon Hall seperti saya, menjadi murid resmi. Dari sini, langkah menuju ke langit. Tentu saja saya memiliki akar spiritual kelas 2. Tentu saja bisa bergabung dengan Dragon Hall. Mengenai 3 tiang cahaya, adalah 3 akar spiritual kelas 3. Kabarnya, Xiao Yuntian dan Xiao Dasao adalah akar spiritual kelas 3. Hari ini bahkan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Nixiang. Diterima sebagai murid langsung. Mulai dari sekarang, mungkin akan berdiri di puncak dunia ini. Puncak tertinggi. Oh, begitu hebat. Lalu, apa selanjutnya? 4 tiang cahaya adalah akar spiritual kelas 4. Hanya 1 orang dalam 100 tahun. Itu adalah Dewi Nixiang. Ini menandakan memasuki gerbang surga. Melampaui manusia biasa, mencapai kesucian. Lalu, apa selanjutnya? Lin Xuan ini terus naik. Kamu bukan tipe orang seperti kamu, yang berhak bertanya. Bahkan akar spiritual kelas lebih tinggi, mungkin hanya dimiliki oleh Dewa Naga Agung yang tak tertandingi. Orang-orang rendahan sepertimu, tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Jadi begitu. Dengan begitu, Xiao Yuntian yang kalian sembah, aku pikir dia adalah apa? Barang sampah kelas 3. Hanya sampah dengan akar spiritual kelas 3. Saat murid pintu dalam hanya bisa secara terpaksa. Tapi untuk murid garis keturunan langsung, tidak sama sekali layak. Nixiang, apa yang dia lakukan? Semua sampah semacam itu berani diterima sebagai garis keturunan langsung. Lin Xuan, kamu benar-benar berani sekali. Tidak menghormati Dewi Nixiang dari Istana Naga. Kamu benar-benar tidak takut mati. Di dalam Istana Naga ini, posisi Dewi Nixiang hanya di bawah pemimpin Istana Naga. Di bawah 1 orang. Di atas segalanya. Bagaimana mungkin orang berkuasa di dunia ini, melihatnya, harus tunduk dan mengakui kekuasaannya? Si Xiaoda, meskipun takdir surgawi yang luar biasa, namun, dia bahkan melanggar aturan untuk Dewi Nixiang, menerima dia sebagai murid, di depan pintu Istana Naga, berlutut selama 7 hari 7 malam. Sedangkan kamu, seorang sampah yang hina dan hancur, berani menyalahkan Dewi Nixiang dalam menjalankan tugasnya. Dari mana kamu mendapat kewenangan? Kewenangan? Nanti ketika Nixiang datang, kamu bisa bertanya langsung padanya. Apakah saya punya kewenangan? Lin Xuan, kamu berani menyinggung Dewi Nixiang. Kamu sudah pasti mati. Nenek Lin Xuan, dia tidak tahu seperti apa Istana Naga. Ada, itu juga hanya kesalahan kecil. Tolong selamatkan nyawanya. Bencana yang tak terhindarkan bisa dihindari. Siapa berbuat dosa sendiri, tak akan hidup tenang. Istana Naga dan Dewi tidak boleh dihina. Kamu berani menghina Istana Naga. Menghina Dewi, kamu mencari masalah sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Bawa Lin Xuan ke sini. Bu, aku tidak ingin ayah mati. Jangan takut, sayang. Nenek Ye, aku hanya mengatakan kenyataan. Apakah perlu repot-repot seperti ini? Bakat spiritual 3 tingkat Xiao Yuntian. Bagi saya, itu tidak berarti apa-apa. Kamu, Lin Xuan, kamu sangat berani. Kamu bahkan tidak menghiraukan bakat spiritual 3 tingkat. Aku jadi penasaran. Berapa tingkat bakat spiritualmu? Dia bahkan tidak punya bakat spiritual. Begitu dia menyentuh batu uji bakat spiritual, pasti akan hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mati. Apakah kalian benar-benar ingin melihat akar spiritualku? Tidak takut membuat kalian ketakutan sebentar lagi? Baiklah, jika kalian ingin melihat, maka aku akan memperlihatkannya padamu. Lin Xuan, jangan tergesa-gesa. Kalian sama sekali tidak memiliki takdir surgawi. Tidak bisa mendekati batu pengukur spiritual, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Menjadi seperti ini,
Aku ingin melihat bagaimana akhirnya untukmu. Orang yang memiliki takdir surgawi. 1 dari sejuta. Tentang akar spiritual. Apalagi bukan tipe seperti kamu. Yang kamu miliki. Benar-benar konyol. Nenek Ye. Jangan terburu-buru. Apakah aku memiliki takdir surgawi dan akar spiritual? Jika tidak mencoba, bagaimana kalian bisa tahu? Tidak mau mendengarkan. Mencari kematian sendiri. Kalian rakyat kelas bawah ini. Benar-benar bermimpi di siang hari. Sayang sekali. Sebentar, kalian akan berakhir seperti penjaga keamanan itu. Terlempar keluar, terhempas dan hancur berkeping-keping. Mati tanpa tubuh utuh. Benarkah? Jadi, kamu akan kecewa. Ini, aduh. Ayah, bahaya. Kembali, mendekati batu pengukur spiritual. Sangat sulitkah? Bagaimana dia bisa selamat? Masuk ke dalam batas perlindungan. Ini tidak mungkin. Batas perlindungan yang menguji batu roh ini. Hanya orang yang memiliki takdir surgawi yang boleh masuk. Apakah orang desa ini benar-benar memiliki takdir surgawi? Xiao Rou, Lin Xuan, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Orang desa rendahan ini benar-benar beruntung. Ternyata mendapatkan sedikit takdir surgawi. Meskipun memiliki takdir surgawi, apa yang bisa dilakukan? Memiliki takdir surgawi dan masuk ke dalam batas perlindungan. Kamu tetaplah sampah tanpa akar spiritual. Benar, kami dari keluarga bangsawan. Setelah melalui banyak generasi pelatihan, dan menginvestasikan banyak bahan alam dan langit, melatih keturunan yang memiliki akar spiritual. Namun sangat sedikit. Dia hanyalah sampah. HMPH, bagaimana mungkin dia memiliki akar spiritual? Kalian memang benar-benar tak akan menyerah sampai mati. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu takdir surgawi? Apa yang dimaksud dengan akar spiritual yang sebenarnya? Ya Tuhan no. Astaga. Aku merasakan Tuhan sedang menggunakan batu roh untuk menguji akar spiritual. Tuhan pasti tidak akan tanpa alasan menguji akar spiritual. Siapa yang berani meminta Tuhan menguji akar spiritual? Apakah dia mencari mati? Apa yang terjadi sebentar tadi? Mengapa tiba-tiba berubah cuaca? Ya, saya baru saja melihat suasana substansial dari Lin Xuan langsung menuju langit. Mengapa hilang? Apakah aku salah melihat? Benar. Pasti kamu yang salah melihat. Seperti orang kasar seperti dia. Apa yang bisa dia tunjukkan? Hanya cuaca yang normal berubah dan petir. Lihatlah betapa ketakutan kalian. Kalian terlalu penakut. Tidak benar. Lin Xuan tadi sudah menyentuh batu pengukur spiritual. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Tidak ada reaksi itu normal. Itu menunjukkan dia tidak memiliki akar spiritual sama sekali. HMPH, tidak memiliki akar spiritual. Tidak berhak masuk Dragon Hall. Kamu Ro Uyun, kali ini kamu harus menyerah. Mama, ayah tidak memiliki akar spiritual. Mereka semua meremehkan ayah. Dosa. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ayah hanya, kamu Yun. Jangan tipu anak-anak. Lin Bang, Lin Xuan, aku berkata padamu. Sampah tetaplah sampah. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki akar spiritual. Tidak pantas memasuki jalan menuju keabadian. Cepatlah keluar dari batasannya. Jangan kotori batu pengukur spiritualku. Benarkah? Maka buka lebar mata kalian. Perhatikanlah dengan baik. Apa itu keabadian? Bergerak, bergerak. Batu pengukur spiritual bergerak. Pilar cahaya kelas. Video